Judul ini adalah Hari Kenaikan Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, Sang Penebus. Selamat malam, selamat sore. Terima kasih untuk menunggu. Hari ini hari spesial, Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka ada beberapa khutbah yang belum saya sampaikan, terutama untuk saudara-saudara yang baru terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun dimanapun Anda berada, karena Anda sudah pindah dari kegelapan menuju terang, karena terang itu benar-benar hanya ada dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada terang. Saudara-saudara, bersyukurlah kalau Anda boleh menjadi orang percaya. Bersyukurlah kalau Anda masih tetap ingat akan Tuhan, terutama kebaikannya. Maka ingatlah dia, jangan terprovokasi oleh orang-orang yang cepat berbalik, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang mau hidup munafik, muka dua, mengaku berkeyakinan tetapi tidak mampu menjalankan ritualnya. Sementara kita ini tidak perlu ritual. Kita masukkan Tuhan di dalam hidup kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Itu sudah lebih dari semua. Saudara-saudaraku semuanya, judul ini adalah Hari Kenaikan Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, Sang Penebus. Nah, saudara-saudara, ini saya khususkan khutbah ini untuk tahun ini, yaitu Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kalau Bang Somad itu ikut Yesus, wah, Indonesia akan kebanjiran pujian dan kemakmuran akan tumpah ruah. Dari dalam bumi akan keluar berbagai macam kekayaan, emas permata akan muncul kalau saudara-saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalimat anak domba bukanlah kalimat biasa yang dikaitkan pada sekelompok domba-domba yang digembalakan oleh seseorang. Saat Yohanes melihat Tuhan Yesus dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia," sedang berbicara perihal pengorbanan Yesus Kristus dalam menyelesaikan dosa dunia. Seperti halnya perbuatan imam dalam perjanjian lama, ya, dia harus mengorbankan persembahan darah domba untuk menghapus dosa bangsa Israel. Jadi itulah yang sedang dibicarakan oleh saya ini, supaya semua kita mengerti bahwa Anda ditebus dari kegelapan hidup, Anda ditebus dari penderitaan sakit penyakit, Anda ditebus dari kemiskinan dan kesusahan, Anda ditebus dari kebodohan. Agar mengaku Yesus, maka Anda akan menerima dia, dan itu disebut nol. Jadi kalau terima Yesus yang adanya tahun nol, maka dosamu nol. Tapi jangan nol-nol. Berarti Anda mau bertanding dengan dosa. Anda nggak akan menang melawan dosa. Oleh karena itu, serahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Agar senantiasa Anda ditebus dari kebodohan, dari kekejaman hidup di dunia ini.
Apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis perihal Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah telah dinubuatkan oleh para nabi dalam berbagai simbol. Satu, anak domba yang dinubuatkan. Musa menubuatkannya dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi semacam ada sebuah perjanjian yang tidak pernah lepas antara ular itu dengan turunan Adam. Turunan yang sampai kepada titiknya, yaitu Yesus Kristus yang meremukkan kepala ular itu. Artinya iblis nggak berkuasa lagi dalam kehidupan kita orang percaya. Karena kita tidak perlu lagi melempar iblis itu dengan batu, cukup mengatakan dalam nama Yesus, nyala engkau iblis. Maka dia akan lari kocar kacir. Pasukan-pasukan iblis itu akan tunggang langgang meninggalkan kehidupan Anda semua. Amin. Selanjutnya Yesaya meramalkan, menubuatkan perihal dia, Yesus itu. Yesaya 53 ayat 4-11. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tahu nggak bilur-bilur itu apa? Bekas luka yang mengeluarkan darah, itu namanya bilur. Kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan penghukuman. Ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Itulah yang terjadi atas diri Anda dan saya. Ketika Anda menyerahkan hidup kepada dia dan mengaku dia di atas salib, maka Anda akan bersama-sama naik bersama Yesus. Seperti peringatan hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke langit. Tentu Anda semua mau ke langit? Ya, bersama Pendeta Saifuddin Ibrahim, bersama Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, sehingga tidak ada yang susah, tidak ada yang membuat kita ini menderita. Selanjutnya kita tetap bersama Dia selama-lamanya.